Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana pada kesempatan ini kita senang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini perkenankan materi yang akan kami sampaikan adalah materi tentang ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita semua untuk berbakti kepada orang tua atau disebut dengan birrul walidain. Para pemirsa yang sangat kami muliakan, berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memerintahkan hal ini dan memuji sebagian rasulnya yang telah berbakti kepada kedua orang tuanya. Salah satu contohnya adalah firman Allah yang berhubungan dengan Nabiullah Ismail alaihissalam di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ma'ussa qala ya bunayya inni ara'a fil manami anni adzabahuka fandur madza tara. Qala ya abadi af'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maka Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar." Penetapan Islam atas kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tua sesungguhnya adalah wujud nyata dari penghargaan Islam atas mulia dan tingginya kedudukan orang tua di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Berbuat baik terhadap kedua orang tua memiliki kedudukan yang amat tinggi dan mulia. Betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah karena perintah ini terletak setelah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa mempersekutukannya. Hal demikian terdapat pada beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 36 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari lil junubi was sahibi bil junubi
bil jambi wa abris sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Selain ayat di atas, masih ada ayat lagi yang memerintahkan agar manusia berbakti kepada kedua orang tua, yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahni wa fisaluh fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilal masyir wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bih ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Berbuat baik kepada dua orang, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikutinya. Janganlah kamu mengikuti keduanya, ibu bapakmu. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembali. Maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Luqman ayat 14 sampai dengan 15. Anak-anakku sekalian, pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih tinggi daripada amalan-amalan lainnya. Misalnya apa? Misalnya lebih tinggi daripada amal bepergian. Jika bepergian itu tidak wajib, seperti untuk haji fardu misalnya. Sedangkan untuk haji sunnah atau umrah sunnah, maka berbuat baik kepada kedua orang tua itu masih lebih tinggi darinya. Demikian pula berbuat baik kepada kedua orang tua lebih tinggi atau mendahului kedudukan belajar, sekalipun belajar agama. Jika belajar itu fardu kifayah hukumnya, adapun jika orang tua belum mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah, cara mengisahkannya, cara sholat, bahkan cara menalak istrinya ketika perlu menalaknya. Dalam hal-hal seperti ini, maka belajar harus didahulukan daripada berbakti kepada kedua orang tua. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk berbakti kepada orang tua pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.